Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 1-5 surah Al-Hujurat. Ibnu Abu Malikah berkata, Abdullah bin Jubair mendapat kabar bahwa ada hafilah dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, perintahkan Al-Qaqqa bin Ma'bad. Umar berkata, tidak, Al-Aqra bin Habas saja. Kemudian Abu Bakar berkata, engkau hanya ingin berbeda pendapat denganku. Umar membantah, aku tidak berniat berbeda pendapat denganmu. Keduanya terus beradu mulut hingga suara mereka semakin keras. Berkenaan dengan ini turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu sampai dengan walau annahum sabaru. Surah Al-Hujurat ayat 1-5. Hadis riwayat Bukhari. Sumber kedua, Al-Hasan berkata, pada hari nahar orang-orang menyembelih hewan kurban sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya. Lalu mereka diperintahkan kembali untuk mengulang sembelihan mereka. Maka Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Al-Hujurat ayat 1, hadis riwayat Ibnu Al-Munzir. Sumber ketiga, Ibnu Abi Ad-Dunya berkata di dalam kitab Al-Adahi, seorang laki-laki menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Idul Adha, maka turunlah ayat tersebut. Surat
Al-Hujurat ayat 1. Keempat, Aisyah berkata, orang-orang mendahului berpuasa sebelum Nabi Muhammad SAW sendiri berpuasa. Maka Allah menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rusulihi. Surah Al-Hujurat ayat 1, hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Sumber kelima, Qatadah berkata, diterangkan kepada kami bahwa orang-orang dahulu berkata, seandainya turun ayat tentang permasalahan ini, maka Allah menurunkan ayat, La tuqaddimu baina yadayillahi wa rusulihi. Surah Al-Hujurat ayat 1, hadis riwayat Ibnu Jarir. Sumber keenam, Qatadah berkata, orang-orang berbicara dengan suara yang keras dan nyaring ketika sedang berbicara dengan Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat, La tarfa'u aswatakum fawqah, sampai dengan La tash'urun. Surah Al-Hujurat ayat 2, hadis riwayat Ibnu Jarir. Sumber ketujuh, Muhammad bin Sabit bin Qais bin Sams berkata, ketika turun ayat La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy, surah Al-Hujurat ayat 2, Sabit bin Qais duduk di jalan sambil menangis. Pada saat itu Asim bin Adi bin Al-Jlan lewat dan bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Sabit menjawab, ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 2, telah membuatku takut. Aku takut ini turun berkenaan dengan diriku yang sering meninggikan suara. Asim lalu menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau menyuruh agar Sabit bin Qais dibawanya ke hadapan beliau. Lalu beliau berkata, apakah kamu ridha hidup terpuji, mati syahid dan masuk surga? Sabit menjawab, aku ridha dan aku tidak akan pernah meninggikan suara lagi di atas suara Rasulullah SAW selama-lamanya. Maka Allah menurunkan ayat 3 surah Al-Hujurat, hadis riwayat Ibnu Jarir. Sumber ke-8, Sa'id bin Arqam berkata bahwa ada beberapa orang Arab yang mendatangi kamar Nabi SAW. Mereka memanggil-manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat 4-5 surah Al-Hujurat, hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabrani. Sumber ke-9, Qatadah berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah aib. Maka Nabi SAW bersabda, itu zat Allah. Lalu turunlah ayat 4 surah Al-Hujurat, hadis riwayat Abdur Razzaq. Riwayat ini mursal namun mempunyai penguat yang marfu. Sumber ke-10, Al-Aqra bin Habas berkata bahwasanya dia pernah memanggil Rasulullah SAW dari luar kamar beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya. Maka dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya pujianku adalah hiasan dan celaanku adalah aib. Beliau lalu bersabda, itulah zat Allah. Ayat 4 dan 5 turun berkenaan dengan peristiwa itu. Hadis riwayat Ahmad, sanad hadits ini sahih. Sumber ke-11, Al-Aqra berkata bahwasanya dia mendatangi Nabi SAW dan berseru, wahai Muhammad, keluarlah kepada kami. Maka turunlah ayat 4-5 surah Al-Hujurat, hadis riwayat Ibnu Jarir.